Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PDA Jakarta Selatan, Ibu Dr. Haja Nurdiati Akbar, MSc. Yang kami hormati Ketua MPK PDA Jakarta Selatan, Ibu Haja Ifah Latifah, MAG. Yang kami hormati Master of Training Baitul Arkom, Pimpinan Cabang Aisyah Cilandak, Jagakarsa dan Pasar Minggu, Ibu Dr. Anda Nur Alfiah beserta tim fasilitator yang bertugas. Selamat datang kepada Bapak Herdiana STMBA. Silakan, kami persilakan untuk mengisi kursi. Serta yang kami banggakan, peserta Baitul Arkom, Pimpinan Cabang Aisyah, Cilandak, Jagakarsa, dan Pasar Minggu tahun 2025. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melangsungkan acara pembukaan Baitul Arkom, Pimpinan Cabang Aisyah Cilandak, Jagakarsa, dan Pasar Minggu dengan tema penguatan ideologi dan kepemimpinan Aisyah membentuk kader perempuan berkemajuan. Jakarta, 9 Agustus 2025, bertepatan dengan 15 Safar 1447 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita awali acara pembukaan Baitul Arkom, Pimpinan Cabang Aisyah Cilandak, Jagakarsa, dan Pasar Minggu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Pratiwi Soma dan terjemahnya oleh Saudari Dewi Sri Hayati SS. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nas syafa hufratin minan nasi fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai
Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu bersaudara. Ingatlah pula ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Aisyah yang akan dipimpin oleh Ibu Heti Suryati, SPD. Padanya kami persilakan. Hadirin diharapkan berdiri. Bangsa
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Meningkat ke acara selanjutnya. Laporan Ketua Panitia Baitul Arqam kepada Ibu Dr. Anda Marwati MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibunda Dr. Hajah Nurdiati Akma MSI sebagai Ketua Pimpinan Aisyah Daerah Jakarta Selatan beserta jajaran dari PDA Jakarta Selatan, yang terhormat kepada Bapak Herdiana ST MBA selaku Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan, mohon maaf agak-agak ya, kemudian kepada Ibu Hajah Ifah Latifah MAG selaku Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Aisyah Jakarta Selatan. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa berkumpul, rencana besar kami bisa terwujud, semoga hasilnya seperti yang kita harapkan. Mungkin hadirin perlu saya jelaskan sedikit bahwa pelaksanaan Baitul Arqam Aisyah hari ini itu adalah merupakan PR kami peserta Baitul Arqam yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Aisyah Jakarta Selatan. Nah, karena itu menjadi tugas kami untuk melaksanakan sebagai tindak lanjut amanah Baitul Arqam yang kami emban pada saat itu. Kemudian yang kedua, bahwa pada dasarnya sebagai satu organisasi, Aisyah harus terus-menerus melakukan pengkaderan agar estafet kepemimpinan bisa berjalan terus dengan baik, sehingga akhirnya dengan demikian dari hari ke hari kita tidak akan mengalami krisis kader, kita tidak mengalami krisis kepemimpinan, sehingga akhirnya kemunduran dalam organisasi tidak kita alami. Itu Ibu, hari ini penguatan kita adalah atau tema kita hari ini adalah penguatan ideologi dan kepemimpinan Aisyah dalam rangka membentuk perempuan berkemajuan. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, hari ini untuk Darul Arqam yang dilaksanakan saat ini ada 54 peserta, dengan peserta yang terbanyak dari Jagakarsa ada 27 orang. Kemudian dari Pasar Minggu ada 17 orang, dari Cilandak ada 9 orang, dan dari Pancoran ada 1 orang. Oh, ada 12. Ya. Jadi lebih kurang peserta kita hari ini ada 54 orang. Alhamdulillah. Meskipun di tengah ketergesaan kita, karena sekali lagi yang menjadi faktor penghambat utama ketika kami melakukan Baitul Arqam adalah masalah tempat. Makanya kami kebetulan pernah kesini dalam acara IMM, kemudian kita coba ke BPMP, dan alhamdulillah berhubungan dengan Pak Budi dari dari BPMP, Pak Budi. Jadi kita kepanitiaan kali ini banyak bertemu dengan nama Pak Budi. Ya, akhirnya tercapailah, dan selama Agustus ini hanya 1 hari ini yang kosong, yang lain-lain full, sehingga akhirnya kami memaksakan, ya sudah Pak, kita keep meskipun kita belum siap apa-apa. Tapi akhirnya alhamdulillah, semoga pengkaderan ini dapat berjalan, tujuan dari pendidikan kita terus berjalan. Kemudian dalam rangka kesuksesan acara hari ini, kami akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
terutama kepada Bapak Herdiana yang telah memberikan kemudahan kepada kami, memberikan fasilitas, memberikan izin untuk menggunakan gedung ini. Sekali lagi terima kasih, dan sangat representatif. Sampai tadi ada, ini kan tempat mau ngadain lagi Bu, bisa kesini lagi, nah nanti tinggal di lobi saja dengan beliau. Itu yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herdiana, juga kepada semuanya, kepada peserta. Masya Allah, ketika kami membuka, meskipun terbata-bata dengan teknologi karena kita pendaftaran melalui Google Form yang agak-agak masih itu, tapi alhamdulillah sampai hari ini bisa semuanya. Pak Budi dari SMK IT Aisyah alhamdulillah bersedia menyumbangkan sampai mau nginep ntar malam. Tepuk tangan buat beliau. Dan saya bilang ini, tapi Pak Budi nggak boleh tidur dengan istrinya ya, kebetulan istri Pak Budi juga jadi peserta di sini. Bikin yang lain, saya katakan seperti itu. Jadi sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi. Kemudian kepada para donatur juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian dari pimpinan Muhammadiyah cabang dari Pasar Minggu, Jagakarsa dan Cilandak juga kami ucapkan terima kasih, karena tanpa dukungan semuanya acara ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Dan sebagai manusia, kata Bu Dorce, Pak Dorce gitu, bahwa yang namanya ketidaksempurnaan adalah milik manusia. Oleh karena itu ketika kita temui semua ada ketidaksempurnaan dalam acara ini, ya kami mohon dimaafkan. Tapi yang pasti kami sudah berusaha optimal, sudah usaha maksimal sebaik-baiknya. Tapi ya sekali lagi, tak ada gading yang tak retak. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi untuk peserta, selamat memanfaatkan secara maksimal kesempatan BA ini. Kita kembangkan pengetahuan Aisyah kita kembangkan kepemimpinan Aisyah, sehingga kita mampu menjadi pelopor pelangsung usaha Aisyah khususnya dan Muhammadiyah pada umumnya. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MPK PDA Jakarta Selatan kepada Ibu Hajah Ifah Latifah MAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta Bapak Herdiana, yang sama-sama kita hormati Ketua PDA Jakarta Selatan Ibunda Dr. Hajah Nurdiati Akma LSI, Ketua MOT Master of Training Ibu Dr. Anda Nur Alfiah, dan tim fasilitator MPK PDA Jakarta Selatan, yang sama-sama kita hormati seluruh ketua PCM, pimpinan PCM Jagakarsa, Cilandak, dan Pasar Minggu. Yang maaf saya tidak sempat menanyakan namanya ya Bapak-bapak sekalian, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan tentunya segenap ketua pimpinan cabang Aisyah Jagakarsa, Cilandak, dan Pasar Minggu. Dan tentunya juga ketua panitia hari ini Ibu Dr. Anda Marwati MPD dan panitia
serta seluruh peserta dari ketiga cabang Jagakarsa, Pasar Minggu dan Cilandak yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertatap muka. Biasanya bertatap maya. Iya Bu ya. Nah, alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka. Mudah-mudahan langkah kita semua dengan niat yang tulus mendapat cucuran rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pulang dari sini mendapat ilmu dan tambah solid dan dapat melaksanakan apa yang nanti kita akan siapkan RTL dari hari ini. Perlu diketahui bunda-bunda sekalian, para peserta dan tamu undangan, kami dari Majelis Pembinaan Kader Aisyah Jakarta Selatan hari ini sedang melaksanakan RTL daripada apa yang diamanahkan oleh pimpinan wilayah Aisyah Jakarta. Dan tentunya itu turunan dari RTL dari PP Aisyah. Nah, oleh karena itu tentunya pelaksanaan hari ini kami sangat bersyukur sekali, dan saya sangat mengucapkan atau berapresiasi terhadap segenap panitia yang mungkin untuk 3 hari ke belakang kemarin nggak bisa tidur ya, memikirkan acara ini supaya bisa berlangsung dengan baik. Selamat datang kepada Kakanda Insinyur Nur Hayati Payopo. Beliau adalah Ketua Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Wilayah Aisyah DKI Jakarta. Saya lanjutkan. Acara ini diadakan adalah seperti tema yang kita lihat di spanduk ini, penguatan ideologi dan kepemimpinan Aisyah membentuk kader perempuan berkemajuan. Masya Allah, Bapak, perlu diketahui ini yang hadir di sini adalah wanita-wanita Aisyah yang berkemajuan, yang berpikiran terbuka, ya, yang bisa menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai pemandu ideologi Muhammadiyah yang bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Jadi selain di rumah, ngurus rumah, juga ngurus perserikatan. Ada guru TK, ada pimpinan ranting, betul ya Bu ya? Oke. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan ini kita membawa pulang ilmu yang banyak, kemudian kita dapat aplikasikan, kita praktekkan, dan pada akhirnya RTL yang akan kita lanjutkan nanti akan kita adakan Baitul Arqam di ranting-ranting kita, gitu ya. Jadi nanti ibu kesini selain menimba ilmu juga menimba pengalaman, sehingga ibu-ibu nanti ketika ya yang sudah ikut BA sekarang bisa menjadi tim kepanitiaan yang akan mengadakan acara seperti ini. Jadi ibu meninggalkan rumah untuk 2 hari ke depan, hari ini dan esok, itu benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena ini adalah wadah kita untuk bersilaturahmi. Tadi saya sempat di awal saya hello dengan ibu-ibu yang mungkin saya baru lihat wajahnya ya, maka saya tadi tanya, baru pertama kali ikut BA ini, Masya Allah. Tadi juga cerita sama Bu Nur Diati, kata Bu Nur Diati, ya seyogianya yang ikut BA ini adalah yang memang belum pernah, gitu ya. Kalau yang udah pernah tinggal mengembangkan, gitu. Dan nanti syukur-syukur bisa jadi fasilitator. Cuma syarat fasilitator itu harus ikut TOT dulu. Jadi kita ikut pelatihan lagi yang lebih dalam lagi materinya, sehingga kita bisa menjadi pengelola dari acara ini. Begitu ya Bu ya? Insya Allah mau ya nanti kalau ada yang diminta untuk ikut TOT ya Bu ya? Mau nggak? Iya mau dong, orang Aisyah itu harus semangat ya. Kalau tidak semangat mending pulang aja Ibu ya. Karena kita sudah banyak mengorbankan waktu dan keluarga cuma hanya untuk demi Aisyah ya. Perjuangan kita karena lillah, karena Allah, mudah-mudahan lelah kita yang menjadi lillah. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih banyak sebagai Majelis Pembinaan Kader
Aisyah, Jakarta Selatan. Terima kasih Kak Ona atas kesediaan hadir, dan Bunda Nurdiati dan bapak-bapak sekalian, utamanya kepada Badan Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan. Di sini Masya Allah tadi ceritanya, dari kemarin saya udah dengar cerita baik-baik tentang tempat ini. Jadi saya mau buktikan rupanya benar apa yang diceritakan itu sesuai sekali dengan apa yang saya rasakan. Jadi terima kasih Bapak, jangan bosan-bosan ya Pak ya. Nanti masih ada 3 lagi Pak rombongannya yang belum mengadakan. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk bisa menjadi alternatif pilihan kami ya. Insyaallah nanti dengan keberkahan kesediaan Bapak dan lembaga ini menerima kami, mudah-mudahan nanti semakin maju, sukses ya Mbak ya, semakin bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja, mohon maaf lahir batin. Nasrullah wa fathun qarib wa sirrul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ifah Latifah yang semoga menjadi penyemangat kita untuk terus belajar menjadi perempuan berkemajuan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Insinyur Nur Hayati Payoko, Ketua MPK PWA DKI Jakarta. Terima kasih banyak menyempatkan diri untuk hadir di acara BA pada hari ini. Meningkat ke acara selanjutnya, sambutan Ketua PDA Jakarta Selatan kepada Ibu Dr. Haji Nurdiati Ahmad MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Hari ini yang hadir di sini saya yakin dari rumah niatnya adalah menegakkan agama Allah. Dan tentu saja judul itu akan berhubung kepada jihad fisabilillah. Apakah semuanya siap menjadi mujahid dan mujahidah? Siap. 3 orang yang jawab. Apakah semuanya siap menjadi mujahid dan mujahidah? Siap. Apa kabar para mujahid dan mujahidah semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allah. Kalau mujahidah, insya Allah matinya mati syahid dan tempatnya di dalam surganya Allah. Amin. Apa kabar calon penghuni surga semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allah. Alhamdulillahis shamadul qahar wa nusalli wa nusallim ala man khataman nabiyil athhar wa ala alihi wa ashabil ahyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul a'la wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul as-sadiqul awfa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi man hajar wa jahadu fi sabilillah li'ilahi kalimatillah. Tak ada kata yang paling pantas dan tepat selain puji syukur pada Allah SWT. Hari ini ibu-ibu dari 3 cabang Jagakarsa, cabang Pasar Minggu, cabang Cilandak berkumpul mengumpulkan yang akan meningkatkan penguatan ideologi dan kepemimpinan Aisyah, membentuk kader perempuan berkemajuan. Jadi yang hadir di sini mestinya ibu-ibu, seorang perempuan yang siap untuk menjadi perempuan yang berkemajuan. Berkemajuan tanda petik, bukan menjadi orang yang liberal. Berkemajuan dalam arti kata meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dan memperbanyak amal-amal solehnya. Amar ma'ruf nahi.
Saya yakin semuanya sudah pasang niat ke sini. Karena Nabi katakan innamal amalu binniyat. Niat itu pertama yang kita ucapkan ke sini bukan untuk macam-macam, tapi untuk menjadikan kita perempuan yang berkemajuan. Tapi tentu saja maksud dari pimpinan pusat Aisyah yang kita semuanya hadir di sini, terutama Bapak Herdianto yang kepala Herdiana yang mengepalai gedung yang banyak dan bagus ini. Saya juga tadi pas masuk Pak, saya bilang waduh bagus juga nih, kita boleh dong ya bikin acara yang lain di sini. Saya yakin Bapak pasti mengiyakan karena saya sudah baca mukanya itu muka orang soleh banget. Kenapa? Karena kita tidak mau seperti yang di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 Allah katakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfaqu mimma razaqnakum min qabl ayyatiya ahadakumul mauta fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Nanti Allah perintahkan pada kita, belanjakanlah harta apa saja yang kita dapatkan dari Allah SWT, sehingga dari apa harta itu jangan sampai nanti pas akan dicabut nyawanya dia berkata, ya Rabbi, apa tidak bisa ditunda kematian ini? Kalau kau tunda kematianku, aku akan bersedekah. Hari ini Pak Herdiana bersedekah dengan jabatan yang beliau miliki, bersedekahnya yang diridhoi oleh manusia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan buat main maksiat di sini, buat mengagungkan nama Allah, apalagi membentuk keluar dari sini orang-orang yang terbentuk Islamnya berkemajuan. Tapi maaf, berkemajuannya ini maksudnya kemajuan dalam amal solehnya, kemajuan dalam keimanannya, dia mampu merealisasikan apa yang dia miliki. Ibu-ibu pengurus Aisyah yang sekarang hadir di sini, saya yakin ibu-ibu berangkat ke sini tidak minta ongkos sama pengurusnya, pasti mintanya sama suaminya ya. Kalau ada suami, nggak ada suami minta mana? Berarti mengeluarkan harta yang dimiliki berjalan ini tidak perlu dibayar oleh organisasi. Saya yakin itu. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah perjalanan kita ke sini, berapa hari kita di sini, kita duduk di sini akan membentuk menjadi keimanan yang kuat. Karena sekarang ini apalagi di media sosial sudah dikatakan Muhammadiyah itu organisasi terkaya. Kenapa? Karena tidak bisa dimiliki pribadi gedungnya. Kalau gedung Muhammadiyah, udah gedung Muhammadiyah. Tolong yang udah pernah wakaf kepada Muhammadiyah, pakai nama Muhammadiyah, jangan ambil untung di situ. Kalau sudah wakaf 100% dan itulah Muhammadiyah. Kalau ada yang sudah wakaf tapi minta macam-macam, itu harus dipertanyakan wakafnya. Pulangin aja, kita bisa pulangin duitnya. Saya tidak mau mendengar hal seperti itu. Kalau ada cabang-cabang di Jakarta Selatan, Aisyahnya, Muhammadiyahnya sudah wakaf tapi masih minta anak-anaknya dari organisasi uang untuk pribadinya, no. Muhammadiyah tidak butuh yang seperti itu. Kita bisa bangkit sendiri, kita bisa bangun sendiri. Alhamdulillah dengan bantuan para donatur yang percaya kepada Muhammadiyah. Karena kalau beliau meninggal, yang mendirikan gedung itu tidak ada anak ahli warisnya, tidak, no. Tidak ada yang akan ribut di situ, kecuali kalau punya milik pribadi. Maaf, kami di Aisyah Jakarta Selatan menjadi pelopor pertama seluruh Indonesia mendirikan bimbingan Haji Aisyah DKI Jakarta. Sehingga kami dipanggil oleh pimpinan pusat untuk berbicara di depan lokal nasional, seluruh Indonesia hadir untuk menjelaskan bagaimana
Aisyah DKI bisa mendirikan sebuah bimbingan haji Aisyah DKI Jakarta. Begitu hebat, di mana seluruh Aisyah waktu itu belum ada yang mendirikan. Tahun 1987, ibunda saya Umi Hajar Rukai Maksum almarhumah, mudah-mudahan saya sebut namanya, beliau merapat ke lapangan di alam kubur. Beliau punya ide yang bagus, Masya Allah, sehingga kami bisa punya gedung 2 di Tebet Timur Dalam, Tebet Timur Dalam Raya nomor 4 dan nomor 7. Kenapa? Karena tatkala ada sisa-sisa uang. Tahun 94, 88 berangkat pertama, 94 sudah bisa beli gedung. Tahun 88, ibu saya, Bu Nurnis ketua wilayah, Bu Maisyarah ketua tablik menggantikan Umi, sudah datang ke rumah saya sambil menangis, tangannya begini. Nah, orang yang daftar cuma 3 orang, ini murid Umi. Teman-teman yang datang ke kantor Aisyah tidak diterima karena mereka tidak percaya kalau kita akan berangkat sampai ke tanah suci. Ibu-ibu para kader, saya sebagai kader, bukan manusia biasa, saya merasa diri saya kader. Karena dari CPGA, SMP, saya sudah bicara di depan STM perkapalan, STM, SMA, semua saya ngajak mereka untuk ikut organisasi namanya Pelajar Islam Indonesia. Sehingga saya bukan penceramah, tapi kader. Seorang kader tatkala ada tugas yang menunggunya, dia sehat, padahal di rumah tadi sakit kayak apa. Di tempat acara dia sehat, dia berani, tapi nanti pulang sakit hati. Dan itu resiko seorang kader. Seorang kader dia sakit. Saya pulang dari istirahat dengan keluarga seminggu di puncak, sampai di rumah baru buka pintu, ada orang dari Jakarta kota. Ibu tolong Bu, tamu udah datang banyak, tablik akbar, penceramahnya tiba-tiba tidak datang. Saya segera ambil taksi berangkat. Suami saya sampai geleng-geleng kepala, makan tadi di jalanan kecapean, tadi kan macet di jalan, tidak teringat tatkala tugas menantang kami. Jadi saudara sekalian, ibu-ibu Aisyah yang hadir di sini jadi kader, bukan jadi penceramah. Kalau penceramah suaranya kecil, nggak mau datang, jaga image dong, saya penceramah. Tapi seorang kader mau sakit mau apa dia harus datang, karena tanggung jawabnya dia perlu melihat kegiatan yang dilakukan oleh kita semua. Ibu-ibu bapak yang saya hormati, khususnya kepada ibu-ibu daerah yang hadir hari ini dan cabang-cabang yang hadir, sampaikan bahwa untuk kaderisasi Baitul Arqam ini, kami tadi sudah berbincang dengan beberapa teman. Yang pertama, kami harapkan yang usianya 55 tahun ke bawah itu kader. Di atas itu pendamping. Pendamping tetap boleh ikut. Jadi ada kader yang diharapkan untuk maju, yang mereka berumur 55 tahun ke bawah. Di atas itu tetap ikut, namanya pendamping, pemberi semangat, pendamping. Karena yang udah di atas 55, apalagi saya ini lagi cakep banget umurnya nih. Umur saya ini udah dideketin malaikat maut. Gak tahu nanti saya duluan apa Yunani. Karena umur saya, alhamdulillah Allah memberi, umur saya sekarang ini 75,8 bulan. Ibunda saya meninggal dunia umur 85 tahun. Mertua saya umur 95 tahun. Ibunda saya waktu masih mudanya, masih umur 50 mau dibawa waktu tahun kerusuhan Soeharto mau jatuh, ibu saya mau dijemput oleh abang saya, mau dipindah ke Bandung. Umi mau berapa murid aku siapkan. Saya berani menantang waktu itu karena saya sudah agak dewasa. Abang jangan bikin Umi seperti abang. Bapak saya pedagang sukses di Pasar Rumput, punya 11 toko. Karena dibongkar bangunannya, dibangun tingkat 7, maka pedagang dikumpulkan di pinggir kali. Abang saya dari Australia tidak mau bapaknya jual di pinggir kali. Abang tidak boleh jualan, abang saya kasih uang berapa abang butuh sebulannya. Oke, apa yang terjadi? Sakit. Orang biasa buka toko, biasa berkomunikasi dengan pedagang pembeli, sekarang tinggal duduk di rumah. Apa yang terjadi? Meninggal umur 63 tahun. Ibu saya mau dibegitukan, saya larang, tidak bisa. Biarkan Umi aman di sini dengan murid-muridnya, muridnya aman ada Umi di sini. Alhamdulillah, ibunda saya sampai umur 85 tahun. Jadi wahai para kader-kader yang akan menjadi perempuan berkemajuan, berangkat
untuk menegakkan cabang-cabang kita yang belum punya ranting sebanyak RW. Kalau di Jakarta ini RW jadi ranting, karena ranting Pasar Rumput itu punya 2 cabang, cabang Pasar Rumput, cabang Pasar Manggis, karena harus rantingnya ambil dari RW. Kita bisa meminta sumbangan kepada para donatur karena bukan untuk diri kita, untuk kegiatan yang kita lakukan. Dan maaf bapak-bapak, sekarang ini Jakarta belum aman betul untuk masalah rencana-rencana pemurtadan, rencana-rencana dan sebagainya. Di balik itu kita harus tetap waspada. Ada beberapa kelurahan-kelurahan yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa? Tak kalah dia akan mendapatkan beras 2 liter, dia akan datang berduyun-duyun. Walaupun siapa yang memberi dia tidak pernah lihat. Jadi oleh karena itu pembinaan Baitul Arqam ini tolong dimanfaatkan. Allah sudah ingatkan dalam surat As-Saff, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin. Maukah aku kasih tahu satu perdagangan yang akan menghindarkan dari azab neraka? Tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir, percaya kepada Allah dan hari akhir. Kunci keberhasilan kita yakini Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan mengeluarkan harta kita dengan diri kita sendiri berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu insya Allah nanti Pak Hendriana kami akan minta lagi Pak kesempatan. Bahkan kami minta suami-suaminya ikut hadir acara pembukaan supaya tahu apa yang dikerjakan oleh istri-istrinya. Setuju Ibu? Yang benar Bu, setuju Bu? Kenapa? Supaya suami-suaminya tahu, oh inilah pekerjaan istri-istriku. Maka nanti kalau ibu-ibu minta ongkos langsung, nggak minta langsung dikasih. Mak, aku dengar kamu mau pergi, ya ini uang, jadi nggak pakai minta. Nah demikian Bapak dan Ibu sekalian, fastabiqul khairat itu moto kita, berlomba-lomba berbuat kebaikan, tambah ranting-ranting kita, tambah amal usaha kita. Lihat kiri kanan, adakah yang mereka sedang terjebak untuk dimurtadkan atau diapakan karena kelemahan dan sebagainya. Jangan lagi saya mendengar ada yang laporan, Bu sekarang pengajian kami udah pindah kemana? Ke rumah ibadah yang bukan Islam. Kenapa? Di sana enak, pulangnya dikasih sembako. Itu ada yang pernah melapor pada saya berapa tahun yang lalu. Langsung saya minta cari gedung di sana, kita beli, kita bangun, kita bikin apa yang mereka bikin, kita bikin. Bagi beras. Dan itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Aisyah untuk membackup umat-umatnya agar tetap di dalam iman dan Islam yang kuat. Demikian, rasanya tidak pantas kalau saya berpanjang lebar, kayaknya udah panjang sama lebar juga dari tadi. Minta maaf, namun saya yakin kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat. Ibu-ibu ikuti dengan semangat, ibu-ibu ikuti segala materi, jangan ada yang ditinggalkan. Siapa tahu nanti di antara ibu-ibu akan terpilih menjadi pendamping instruktur atau bahkan bisa menjadi instruktur sekalian. Betul ya Bu Nur Hayati Prayoso? Ini Bu Nur Hayati Prayoso orang Ambon tapi Islam. Dia udah Islam dari nenek moyang. Dan kakaknya kawan saya. Demikian, mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini, terima kasih. Bapak memberi support sama yang hadir ini, ibu-ibu jadi kayaknya tambah semangat. Apalagi ini ananda saya ya dari SMK IT, jadi IT-nya dikeluarkan. Tolong segera dibuat apa yang ada di sini kegiatannya, dibuat nanti semacam berita di berita daerah Jakarta Selatan bahwa kita ada kegiatan ini dan sebagainya, agar seluruh Aisyah se-DKI ataupun nanti pada pimpinan pusat Aisyah akan saya kirimkan. Mudah-mudahan Ananda bisa ya, karena memang sudah bergelut di bidang IT. Terima kasih. Nasrul minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurdiati atas semangatnya yang selalu berkobar-kobar.
Semoga tertular untuk kita semua. Tadi kita disuruh semangat belanja Bu sama Bu Nurdiati. Belanja di jalan Allah tapi ya. Bukan belanja di mall. Menikah ke acara selanjutnya. Sambutan Ketua BPMP DKI Jakarta, Bapak Herdiana ST MBA, sekaligus membuka acara Baitul Arqam pimpinan cabang Aisyah Cilandak, Jagakarsa dan Pasar Minggu. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PDA Jaksel, Ibu Dokter, mohon maaf khawatir keliru nanti disebut namanya. Nanti izin terus kita bersilaturahim, Bu Dokter, bersama jajaran. Tadi ada yang baru datang juga, Ketua MPK PWA DKI Jakarta. Apa? Betul nggak nyebutnya? Betul ya? Ya. Ketua MOT juga ya, ada Ketua MOT tadi saya catat-catat tadi yang disebut-sebutkan. Ketua PCM, ini ada Cilandak, Jagakarsa, Pasar Minggu, dan tentunya Bapak Ibu yang hadir dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di pagi hari yang cerah ini dalam rangka Baitul Arqam pimpinan cabang Aisyah, Jagakarsa, Cilandak dan Pasar Minggu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertama-tama ini saya mohon maaf. Jadi banyak kegiatan Muhammadiyah di sini dan insya Allah kami buka ya. Karena emang di sini memang majelis ilmu. Dan kenapa saya mohon maaf? Jadi selama ini yang kegiatan itu ketika saya hadiri itu kebanyakan kaum muda-mudi. Jadi kebanyakan mahasiswa. Sehingga style saya seperti ini karena ada 5 kali ya Pak Nanda ya kira-kira itu ya saya hadiri. Tadinya saya hadiri style seperti Bapak Ibu gitu, kaum muda-mudi, jadi saya ubah stylenya. Hari ini kebalik nih, jadi mohon maaf nih agak salah kostum gitu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Dan biasanya kalau sama muda-mudi itu saya bawa pantun. Ini boleh juga pantun ya. Beli sayur dan sebotol madu, jalannya sebelah kiri biar aman. Kita Aisyah Jaksel ngumpul penuh rindu demi dakwah dan kemajuan zaman. Satu lagi, burung merpati terbang mencuat, hinggap di atas dinding bata. Aisyah di sini dengan semangat menguat membangun umat penuh cahaya dan cinta. Baik, ini saya kutip misalkan surat Ar-Ra'd ya. Setelah saya yakin Bapak Ibu ini sudah jago-jagonya. Ini saya harus belajar banyak sama Bapak Ibu. Kalau saya mungkin masih harus baca, khawatir keliru. Ar-Ra'd ayat 11. Ada yang tahu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, kan jago-jago semuanya. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah. Baik. Dan satu lagi hadis dari Ahmad dan Tabrani, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Ini pinter-pinter ini saya khawatir, jadi saya lebih baik sepotong-sepotong saja. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kenapa saya mengawali dari situ? Karena tadi
sudah banyak yang disampaikan Bu Ketua dan tadi sebelumnya juga sambutan-sambutan sebelumnya bahwa tadi juga ya saya bincang-bincang coba mengenali Aisyah itu seperti apa, PCM seperti apa. Sebenarnya saya sudah, tapi baru masuk diajak oleh Pak Didi di PP Majelis PAUD Dasmen dan PNF gitu. Saya alhamdulillah sudah jadi anggota, tapi anggota baru, jadi masih harus mengenali, sampai salah kostum hari ini karena belum mengenal. ya jadi itu pun belum aktif banget karena masih, ya ini baru 5 bulan saya di sini. Sebelumnya saya ditugaskan di NTT di Kupang. Tadi Ibu Ketua deket-deket sedikit kalau Ambon sama Kupang ya, Maluku sama NTT itu bertanggal. Bahkan ada satu pulau yang dari Maluku itu lebih dekat ke NTT, lebih dekat ke Atambua gitu. Pulau apa saya lupa Pak. Dan terbangnya kalau mau ke pulau yang Maluku itu lebih dekat dari Atambua dibanding dari Ambonnya. Kalau dari Ambon harus naik kapal gitu. 2 tahun saya di sana dan baru 5 bulan di sini, dan juga diminta bantu oleh ayahanda Pak Menteri itu juga di Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa. Jadi dua kaki di sini, dan tentu ini bukan karena kebaikan saya pribadi, karena ini juga amanah dari Pak Menteri ya. Jadi memberikan peluang kepada semua stakeholder, tidak terkecuali ya, termasuk apalagi Muhammadiyah, karena Pak Menterinya Muhammadiyah kan ya. Jadi tusi kami, Balai atau Badan Penjaminan Mutu Pendidikan itu salah satunya adalah memang menjadi tempat untuk menuntut ilmu. Bagaimana khususnya di DKI kami bersama stakeholder, yang utama adalah Pemda ya, Pemda itu di Dinas Pendidikan, dan tentunya dengan Bapak Ibu semua, mari bersama-sama. Jadi ini satu visi, satu tusi, satu tugas dan fungsi dalam rangka menjamin mutu pendidikan. Dan salah satu yang ditekankan oleh Pak Menteri, Pak Abdul Mukti, adalah pendidikan karakter. Dan mungkin sudah dengar ya, Pak Abdul Mukti mengeluarkan istilah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Wah, ini sudah pada tahu semua atau ini banyak yang jadi guru? Oh banyak ya. Apa saja? Kita sebutkan satu. Ini bukan tes karena saya belum hafal. Bangun pagi, apa ibadah? Setelah ibadah apa? Berolahraga, makan, sehat bergizi, belajar, bermasyarakat, dan hidup cepat. Baik. Dan kalau mungkin Bapak Ibu sudah sadar ya, ke-7 itu kebanyakan di mana? Apakah di sekolah atau di rumah? Di rumah kan ya. Bangun pagi masih di rumah, berdoa juga di rumah, walaupun juga di sekolah bisa berdoa ya. Terus berolahraga juga ya masih pagi-pagi diharapkan di rumah. Baru mungkin kalau step berikutnya belajar, walaupun di rumah juga harus belajar ya. Jadi di sekolah ya belajar, berdoa juga iya. Tapi kebanyakan tadi 7 itu yang mayoritas kayak bangun pagi nggak mungkin di sekolah kan ya. Tidur cepat nggak mungkin di sekolah. Ini pasti di rumah kan. Bermasyarakat bisa di rumah dan di sekolah. Artinya tadi yang disampaikan Bu Ketua bahwa memang tema ini penguatan ideologi dan kepemimpinan Aisyah membentuk kader perempuan berkemajuan ini sangat penting sekali, karena peran dalam pendidikan karakter yang diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu mulainya dari rumah. Berarti mulai dari Aisyah, ibu-ibu ya. Sekolah hanya bagian dari rumah, bahkan bagiannya bagian kecil, yang sehingga tentu ini Ibu tadi berterima kasih terhadap
BPMP atas tempat. Justru yang paling banyak berterima kasih kami BPMP terhadap ibu-ibu. Kenapa? Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan itu, ini tusi kami itu kan meningkatkan mutu. Nah, mutu pendidikan kalau hanya ada tempat, tidak ada ibu-ibu yang bisa menggerakkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu tidak ada apa-apanya. Ya, sehingga yang tentu yang pantas berterima kasih adalah kami, Bu. Ketika ibu-ibu mau berkenan datang ke BPMP menggunakan tempat untuk tadi meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan gerakannya masing-masing, sesuai dengan perannya masing-masing. Aisyah di mana, PCM di mana, dan lain-lain di mana. Itu. Jadi sekali lagi disilahkan, Bu, tadi mau 3 kali, 4 kali, 5 kali disilahkan ya. Kalau mau menggunakan BPMP DKI Jakarta, emang ini tempatnya di semua. Tentu nanti karena yang menggunakan tidak hanya Aisyah saja, kayak tanggal 15-16 juga ada Aisyah, tapi Aisyah pusat kayak itu. Ada 2 hari, itu 15-16 tepatnya, dari bekerja sama dengan Kemendikdasman. Terus ada juga dari Majelis Podasman juga menggunakan, dan dari juga Pemda, stakeholder lain. Silahkan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Mungkin saya tidak usah panjang lebar karena ini udah ahli-ahlinya semua. Saya hanya mengucapkan terima kasih banyak, berkenan Bapak Ibu mengoptimalkan ya ruang yang sudah disiapkan oleh negara dalam rangka penjaminan mutu pendidikan melalui ya peran masing-masing. Dalam hal ini perannya Aisyah di ibu-ibu, dan kebetulan ini juga relevan sekali dengan amanah dari Menteri kami Pak Abdul Mukti, di mana kita harus mencoba membiasakan dan mengoptimalkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam rangka pendidikan karakter menjadi hal yang utama di masa kini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai ucapan selamat datang di kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, dan tentunya selama ada di sini ataupun pada saat saya menyampaikan selamat datang ada hal-hal yang berkenan dan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf, dan kami minta masukan dari Bapak Ibu untuk untuk peningkatan untuk ke depan. Misalkan BPMP, misalkan nanti lihat toiletnya kurang bersih atau seperti apa, silahkan sampaikan. Lalu layanan dari proses administrasinya kurang lancar atau komunikasinya kurang lancar, silahkan sampaikan. Apapun itu demi peningkatan layanan di kami, berkenan Bapak Ibu menyampaikan informasi untuk perbaikan. Dan tadi diarahkan oleh pembawa acara, mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat ini, harusnya dari Ibu Ketua yang membuka ini. Ini karena mungkin dianggap yang sohibul bed ya, yang punya ruangan, jadi layak membuka gitu ya. Mari seizin Bapak Ibu semua, dan berharap ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka acara yang mulia ini, acara Baitul Aqom Pimpinan Cabang Aisyah Cilandak Jagakarsa Pasar Minggu dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sampai di sini. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Herdiana STMBA yang telah menyampaikan sambutannya. Kalau ditanya ada yang tidak berkenan, rasanya berkenan semua Pak. Malahan bahagia sekali. Ini ibu-ibu mendengarnya. Jadi GR gitu ya, pengen ngadain acara terus kayaknya di sini. Mudah-mudahan bisa terus bersinergi, dan juga gedung BPMP ini memberi menjadi amal jariah juga ya bagi pengelola dan semua bagi kita, menjadi rahmat yang terus turun untuk kita semua. Amin. Baik, selanjutnya adalah acara penyerahan peserta secara simbolis dari Ketua EPK PDA Jakarta Selatan kepada Master of Training, kepada Ibu Hajah Ifah Lamifah MAG
dan kepada Ibu Dr. Anda Nur Alfiah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, hari ini alhamdulillah kita telah sampai di gedung ini untuk melaksanakan BA Baitul Arqam yang dilaksanakan oleh 3 PCA, yaitu Pasar Minggu, Jagakarsa, dan Cilandak. Saya sebagai Ketua Majelis Pembinaan Kader Aisyah Jakarta Selatan akan menyerahkan seluruh peserta yang berjumlah 54 peserta dari ketiga PCA untuk dilatih, dibina, diberi pengalaman, diberi ilmu untuk supaya mereka dapat mengerti dan memahami serta melaksanakan semua yang diamanahkan oleh Muhammadiyah, pemahaman ideologi Muhammadiyah, risalah perempuan berkemajuan, dan seluruh materi-materi yang akan diterima mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dibawa ke cabang dan rantingnya masing-masing. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan kepada Master of Training Ibu Nur Alfiah. Kami serahkan seluruh panitia untuk didampingi. Terima kasih. Saya terima peserta ini. Insya Allah saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan berusaha dengan tim fasilitator yang ada yang luar biasa. Insya Allah apa yang diharapkan kita semua insya Allah tercapai. Amin. Terima kasih. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim kami terima. Ini adalah salah satu peserta. Sebetulnya ya sudah terpakai nggak apa-apa ya. Ya. Baik, dengan telah diserahkannya peserta kepada Master of Training, berarti tuntas sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup rangkaian acara kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara, mewakili segenap panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam berlangsungnya acara pada pagi hari ini. Serta kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.